Bahkan sampean kalau ke Tarim itu jangan belajar, nggak usah belajar, jaga hati saja Pak. Dikatakan oleh Syekh Abdurrahman As-Segaf, syawari utarim syekhu man la syekholah. Ya, gang-gang, jalanan-jalanan di kota Tarim itu adalah guru bagi mereka yang tidak punya guru, para hadirin. Tidak pernah sama sekali beliau. Ya, beliau keluar dari kota Tarim dua hal saja, ziarah Nabi Hud dan hadrahnya Habib Ahmad bin Zain di Hautah. Itu aja. Bahkan haji dan umroh enggak. Ketika ditanya, Habib, kenapa engkau enggak haji, enggak umroh? Beliau mengatakan, ana asyum raihatan Nabi inda ziarah faqihil muqaddam. Aku cium baunya Rasulullah setiap hari Nabi itu di magomnya Faqih Muqaddam. Subhanallah. Ya. Ada orang katanya kalau ke kota Tarim nggak usah belajar, nggak usah menuntut ilmu, cukuplah jalanan-jalanan di kota Tarim, di Yaman itu, kemudian bangunan-bangunannya menjadi guru bagi kita. Makanya kita bisa lihat teman-teman, beberapa oknum habaib ini sering bercerita tentang dongeng-dongeng khurafat. Mohon maaf sekali lagi, wallahu alam, apakah ini juga terkena dengan statement ini yang katanya nggak perlu belajar ke kota Tarim, teman-teman ya, nggak perlu belajar, cukup jaga hati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi teman-teman di channel Nasrul Sunnah. Nah, ini ada satu video, sebuah pernyataan dari salah seorang oknum habaib yang menarik untuk kita simak teman-teman. Ketika beliau menceritakan yaitu keutamaan kota Tarim, beliau mengatakan kalau pergi ke kota Tarim nggak usah belajar ya, cukup kamu jaga hati saja. Kemudian bangunan-bangunan, kemudian tembok-tembok yang ada di kota Tarim itu perhatikan, maka itu sudah menjadi guru bagi kalian. Bahkan yang nyeleneh lagi teman-teman, ada katanya salah seorang habib yang sama sekali belum pernah keluar dari kota Tarim ya, seorang habib. Kemudian ditanya oleh murid-muridnya, kenapa engkau wahai habib tidak pernah mau melakukan haji atau umroh? Apa jawaban dari habib tersebut? Beliau mengatakan, aku setiap hari mencium bau Rasulullah dengan cara atau cukup yaitu menziarahi makamnya yaitu Al-Faqihil Muqaddam. Ini subhanallah teman-teman ya, beliau merasa cukup meskipun tanpa berhaji, tanpa berumrah, lalu merasa setiap hari bertemu dengan Rasulullah, setiap hari bisa mencium bau Rasulullah dengan cara menziarahi makam dari Al-Faqihil Muqaddam. Subhanallah teman-teman ya. Lalu kalau kita pergi ke kota Tarim untuk apa ya? Apa yang bisa kita dapatkan manfaat teman-teman kalau bukan dengan tujuan untuk menuntut ilmu misalkan di kota Tarim? Lalu beliau mengatakan nggak usah belajar di kota Tarim, cukup jaga hati. Ya bagaimana bisa menjaga hati teman-teman ya dari maksiat kalau nggak ada ilmu? Karena segala sesuatu itu butuh ilmu. Ada ilmu bagaimana cara membersihkan hati agar menjadi qalbun salim. Lah ini kok seperti ini teman-teman ya. Coba kita simak dulu videonya teman-teman. Umar itu bilang, siapa orang yang ziarah ke Tarim akan merubah apa? Merubah tembaga. Merubah tembaga itu menjadi emas, para hadirin. Jadi emas. Pendidikan daripada kota Tarim. Bahkan sampean kalau ke Tarim itu jangan belajar, nggak usah belajar, jaga hati saja Pak. Dikatakan oleh Syekh Abdurrahman As-Segaf, syawari utarim syekhu man la syekholah. Ya, gang-gang, jalanan-jalanan di kota Tarim itu adalah guru bagi mereka yang tidak punya guru, para hadirin. Ya, bahkan di dalam kalam salaf dikatakan Habib Alwi bin Syahab itu Ainut Tarim itu beliau tidak pernah keluar sama sekali dari kota Tarim, nggak pernah keluar. Hatta haji dan umroh nggak pernah. Tidak pernah sama sekali beliau. Ya, beliau keluar dari kota Tarim dua hal saja, ziarah Nabi Hud dan hadrahnya Habib Ahmad bin Zain di Hautah. Itu aja. Bahkan haji dan umroh enggak. Ketika ditanya, Habib, kenapa engkau enggak haji, enggak umroh? Beliau mengatakan, ana asyum raihatan Nabi inda ziarah faqihil muqaddam. Aku cium baunya Rasulullah setiap hari Nabi itu di magomnya Faqih Muqaddam. Subhanallah. Ya, katakan ya oleh ahli syair, baladun toba maskanuha walaha rabbur rahim. Faida sa'alat al-falasifatu yaqul jannatu dunya tarim. Ya, surganya dunia itu Tarim, para walaupun bangunannya itu tanah. Yang belum berangkat ke Tarim semoga bisa ziarah. Ini nggak benar teman-teman ya, pernyataan seperti ini sampai-sampai nggak mau berhaji dan berumrah. Ini subhanallah teman-teman. Bahkan berhaji itu bagian dari rukun Islam, dan Rasulullah pernah bersabda teman-teman tentang keutamaan Masjidil Aqsa, Palestina, kemudian Mekah dan Madinah ya, sebagaimana Rasulullah sabdakan, la tusaddu rihalu illa ila salasati masajid, al-Masjidil Haram wa Masjid Hadza, al-Masjidil Aqsa. Tidak diperkenankan untuk melakukan perjalanan jauh misalkan untuk wisata religi misalkan ya, untuk mendapatkan pahala atau manfaat, kecuali 3 tempat, yaitu ke Mekah ya, kemudian wa Masjid Hadza yaitu Madinah, kemudian ke Palestina. Saking utamanya 3 kota tersebut teman-teman ya, saking utamanya. Makanya kan kita sering mendengarkan ada istilah wisata religi ya. Kalau mau wisata religi ya ke sana, ke 3 tempat tersebut. Karena apa?
pahala solat satu kali saja berjamaah di masjid tersebut teman-teman sampai puluhan ribu kali lipat ya. Kita tahu banyak hadis sahih yang menjelaskan tentang hal itu, apalagi melakukan haji dan umrah. Bahkan Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam Al-Quran, Al-Hajjul Mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Tidak ada balasan bagi orang yang berhaji atau haji mabrur, yaitu surganya Allah Azza wa Jalla. Dikarenakan karena apa? Ya, orang yang berhaji itu telah mengorbankan hartanya, jiwanya, raganya, kemudian meninggalkan keluarga tercintanya di tanah airnya. Ini manfaat orang berhaji teman-teman. Lalu kok ini ada seorang yang disebut habaib teman-teman sampai nggak mau melakukan haji dan umrah, bahkan dikatakan tidak pernah keluar dari kota Tarim kecuali dua kondisi saja. Yang pertama yaitu menziarahi makamnya Al-Faqil Muqaddam kalau tidak salah. Kemudian yang kedua lagi tadi saya lupa teman-teman, silahkan coba dicek di video sebelumnya. Karena tapi teman-teman, ini menurut saya sangat aneh ya. Ada orang katanya kalau ke kota Tarim nggak usah belajar, nggak usah menuntut ilmu, cukuplah jalanan-jalanan di kota Tarim, di Yaman itu, kemudian bangunan-bangunannya menjadi guru bagi kita. Mungkin maksudnya adalah karena sejarahnya mungkin kota Tarim. Ya, nggak cukup hanya dengan belajar sejarah kota Tarim kalau nggak mempelajari tentang ilmu halal haram. Bagaimana kita bisa menjaga hati teman-teman ya kalau kita sendiri nggak tahu ilmunya? Segala satu butuh ilmu. Lalu kok ini ada pernyataan yang sangat aneh teman-teman ya. Ke kota Tarim nggak usah belajar. Terus mau ngapain ke sana kalau nggak dengan tujuan mencari ilmu agama ya? Terus ngapain didirikan sekolah-sekolah di sana? Ngapain didirikan universitas? Kalau toh ada pernyataan seperti ini. Bahkan yang mengatakan seperti ini Habib Umar Al-Hafiz. Subhanallah teman-teman ya. Makanya kita bisa lihat teman-teman, beberapa oknum habaib ini sering bercerita tentang dongeng-dongeng khurafat. Mohon maaf sekali lagi, wallahu alam, apakah ini juga terkena dengan statement ini yang katanya nggak perlu belajar ke kota Tarim teman-teman ya, nggak perlu belajar, cukup jaga hati ya. Subhanallah teman-teman ya. Inilah dia teman-teman dari beberapa statement-statement dari oknum habaib yang sangat-sangat bertentangan sebenarnya teman-teman dengan keutamaan kota Mekah dan kota Madinah, sampai-sampai nggak mau berhaji dan berumrah. Katanya cukup aku mendatangi atau berziarah ke makam Al-Faqil Muqaddam, itu aku sudah merasa mencium bau Rasulullah SAW. Subhanallah. Barakallahu fikum teman-teman, semoga ini bermanfaat bagi sharing-sharing kita untuk video kali ini. Insyaallah kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.